Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang insyaallah kita laksanakan sebentar lagi. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, dan terlebih nikmat umur. Maka kita sepatutnya manusia hendaklah kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu berupa rezeki, baik itu berupa jabatan, baik itu berupa kesehatan dan lain sebagainya. Hendaklah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertangkaikan salam, berbuahkan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang saling berselawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, khatib tak bosan-bosannya mengingatkan kepada para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengikuti segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini yakni 4 janji Allah di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya janji Allah begitu banyak, akan tetapi dalam hal ini saya hanya menyampaikan 4 janji Allah yang insyaallah sudah familiar di telinga kita. Bahkan ayat-ayat yang saya sebutkan nanti sudah hafal di kepala kita, bahkan sudah di luar kepala. Baik, yang pertama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Yang artinya la in syakartum, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, baik itu berupa nikmat jabatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, baik itu berupa nikmat rezeki, baik itu berupa nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur. Maka kalau seandainya kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat yang dari 1 menuju 2. Seandainya sudah kita bersyukur 2, Allah tambah lagi berlipat-lipat ganda. Begitulah nikmat kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wala in kafartum, kata Allah, dan kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita, maka sungguh, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari segala inti kalau seandainya kita bersyukur, maka jangan hanya dari lisan saja. Terkadang banyak orang yang di luar sana ketika dia kata bersyukur hanya dari lisan saja, akan tetapi batinnya hanya menolak ketika bersyukur. Kenapa demikian? Yaitu mungkin faktor memperbandingkan antara diri dia dengan orang lain. Kalau seandainya diri orang lain begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Allah, barangkali nikmat itu kalau seandainya kita lihat dalam segi ibadahnya dia kurang,
mungkin itu dinamakan istijraj. Kenapa istijraj? Allah mengulur terus rezekinya sampai dia lalai kepada Allah. Tapi ingat bahwasanya di dunia memang dia senang, akan tetapi di akhirat kelak ingatlah kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh nih azabku sangat pedih. Maka orang seperti ini janganlah kita iri. Kenapa? Kalau seandainya dalam segi ibadah dia terlalai, dalam segi ibadah dia tidak pernah melaksanakan sholat, tetapi rezekinya mengalir seperti air mengalir, maka itu dinamakan istijrad. Janganlah kita iri terhadap orang ini. Akan tetapi kalau seandainya kita batinnya kita bersyukur, lahir dia kita juga bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. Tapi kalau seandainya rezeki orang itu banyak, jangan kita iri. Maka ikhtiar kita, berdoa kita, kerja keras kita, insya Allah kita akan sukses dunia wal akhirat. Lanjut, yang kedua, janji Allah di dalam Al-Quran sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, maka akan aku mengingat dirimu. Sejatinya kalau seandainya kita banyak-banyak mengingat Allah, dalam bahasa Arabnya ibarat itu berzikir, maka Allah akan dekat sama kita, Allah akan dekati kita. Karena sejatinya Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Allah itu dekat, bahkan dekatnya Allah itu sedekat kulit dengan urat nadi. Itu dekatnya Allah. Maka kalau seandainya kita ingin berhubungan baik kepada Allah, lakukan perintah-perintah Allah seperti tahajud, seperti sedekah, seperti melaksanakan puasa, seperti melaksanakan solat-solat rawatib lainnya. Maka insya Allah Allah akan kasih nikmat yang begitu banyak. Bahkan Allah sangat dekat sama kita. Kenapa demikian? Karena kita sering berzikir kepada Allah. Allah sangat suka orang yang berzikir kepada beliau. Sedangkan kita mengingat Allah, apalagi Allah sungguh jauh dari perkiraan kita, sangat dekat Allah kepada kita. Maka kalau seandainya kita berzikir, zikirlah sebanyak-banyak mungkin. Beristighfarlah kepada sebanyak-banyak mungkin, minta ampunan kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang yang maksum, orang yang suci dari dosa, orang yang tidak ada dosa, dia beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat ada mengatakan 70, tapi dalam riwayat lain ada mengatakan 100 kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu dia beristighfar kepada Allah 70 kali. Apalagi kita yang masih hisabnya masih menegangkan, terus surga kita belum tentu kita masuk, maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah yang ketiga sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi, ad-du'ani astajib lakum, kata Allah. Yang artinya, berdoalah engkau kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Maka sejatinya kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah sebanyak-banyak mungkin, berulang-ulang kali. Barangkali kalau seandainya kita berdoa belum terkabulkan, maka Allah ingin tahu kedekatan kita dengan beliau, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah tidak mengijabah doa kita, mungkin kita masih banyak lalai dalam perintah Allah. Kita masih banyak memikirkan duniawi, sedangkan memikirkan akhirat masih jauh. Seandainya kita kerja, seandainya kita dalam berbisnis, kita masih banyak berbohong, dalam kerja masih banyak lalai, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita beribadah itu hendaklah khusyuk. Kalau seandainya kita khusyuk beribadah kepada Allah, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang banyak putus asa. Kenapa? Karena percuma, aku ini seorang pendosa. Kalau seandainya aku ini berdoa, maka dijamin tidak Allah kabulkan. Hei, ingat di dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas,
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, maka sebanyak apapun dosamu, kalau seandainya dibandingkan dengan buih lautan, mana banyak dosamu atau buih sebanyak buih di lautan? Maka lebih banyak buih di lautan. Maka kalau sebanyak itu dosamu, maka Allah akan ampunkan. Tidak ada namanya dosa itu tidak diampunkan oleh Allah, akan Allah ampunkan. Tapi kita, kalau seandainya kita minta ampun kepada Allah, betul-betullah kita minta ampun kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Yang keempat, janji Allah dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Anfal ayat 33, yang artinya Allah tidak akan mengazab hambanya kecuali hambanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau seandainya kita itu banyak dosa, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa kita, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Karena sejatinya Allah itu Maha Pengampun. Allah maghfirahnya Allah itu sangat luas sekali, tidak bisa kita hingga. Bahkan kalau seandainya kita hitung maghfirahnya Allah, maaf cakap, seandainya lautan yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya, dan seluruh ranting-ranting yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, dan seluruh daunan-daunan yang ada di muka bumi ini sebagai kertasnya, maka maghfirahnya Allah itu tidak akan terhitung oleh kita. Karena saking luasnya maghfirah Allah tersebut. Maka kalau seandainya kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, mintalah dengan khusyuk. Insya Allah akan Allah kabulkan. Allah akan kasih apa yang kita mau. Tapi ingat, kalau seandainya kita sudah minta ampun kepada Allah, janganlah kalau bisa jangan kita ulangi lagi. Memang kalau seandainya kita buat salah istighfar, buat salah istighfar, buat salah istighfar, memang betul. Akan tetapi jauh lebih baiknya kalau seandainya kita sudah minta ampun kepada Allah, jangan terjerumus dengan namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini, yang pertama tadi, yakni bersyukurlah terhadap apa yang diberikan kepada kita. Sejatinya kalau seandainya Allah kasih nikmat kepada kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sering-seringlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan zikir yang kita tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan dekat kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakni perbanyaklah berdoa. Walaupun doa kita tidak diijabah oleh Allah, walaupun doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, tapi sejatinya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya di dunia tidak Allah ijabah, insya Allah di akhir kelak Allah ijabah doa kita. Barangkali kalau di dunia belum kita ijabah, Allah ingin lihat kekhusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin lihat step by step kita ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari sekarang lebih baik pada hari esok? Itu yang Allah tunggu dari kita. Terus yang keempat dan yang terakhir, yaitu kalau seandainya kita banyak salah, banyak dosa, banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbanyak istighfar atau dengan taubat dan nasuha. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.